Selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 16 ayat 14. Saya bacakan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, masih berbicara tentang kasih, masih di bulan Februari ya, kita mengenal ada hari kasih sayang atau Valentine, apapun namanya itu, ya. Alkitab mengajarkan kasih kepada kita karena Allah itu kasih. Nah, kita orang-orang yang mengenal Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, haruslah hidup dalam kasih. Dan firman Tuhan berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu. Artinya segala aktivitasmu. Baik itu mungkin yang sekolah ya belajarmu, yang bekerja pekerjaanmu, yang pelayanan ya pelayananmu itu. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah dalam kasih. Jadi bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar tugas yang harus dilakukan, tetapi lakukanlah dengan kasih. Kalau kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, itu hanya sebatas kewajiban atau tugas yang memang harus dikerjakan. Itu kadang terasa berat. Kadang kita merasa bosen, jenuh, kok begini-begini aja. Sebaliknya, kalau kita bertindak melakukan segala sesuatu, itu dasarnya kasih, maka yang berat akan terasa ringan. Maka yang seakan-akan rasanya ya itu tidak mudah, itu akan tetap bisa dikerjakan. Kenapa? Karena dasarnya kasih. Ya, kasih itu luar biasa, memberi kekuatan. Orang-orang yang mungkin lemah sekalipun kondisinya begitu, ya ada kasih, itu menjadi kuat kembali. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang berbuat sesuatu itu kalau karena dasarnya kasih, itu bisa menjadi mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, banyak kisah misalnya karena kasih seorang ayah ketika sebuah peristiwa kebakaran anaknya di dalam, secara logika gak mungkin bisa masuk karena api sudah besar. Tiba-tiba si ayah bisa masuk, mendobrak pintu dan menyelamatkan anaknya. Nah, itu contoh ya. Jadi kasih itu begitu dahsyatnya. Ya, orang bisa melakukan banyak hal karena kasih. Sebaliknya tanpa kasih, kalau hanya tugas, hanya kewajiban, seringkali yang terjadi, ya orang melakukannya juga dengan berat hati. Kadang-kadang terpaksa, lebih mana nggak ada pilihan lain. Ya karena memang harus ini yang dilakukan. Sehingga orang melakukannya tidak dengan segenap hati. Kalau kasih yang menjadi dasar kita,
Ya, kita melakukan segala sesuatu dalam kasih, maka kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan tidak terpaksa, tapi karena kerelaan hati, karena kita senang melakukannya. Ya, kalau kita melakukan termasuk kita melayani Tuhan, kalau dasarnya kita melayani karena kita mengasihi Tuhan, maka sesulit apapun itu, maka kita akan lakukan dengan sukacita. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang bekerja, pekerjaan sesulit apapun, ya, mungkin kadang harus mengalami perjuangan, bangun pagi-pagi, berjuang melawan macet mungkin, ya. Itu semua akan dilakukan dengan sukacita kalau ada kasih di dalamnya. Kalau kita mengingat orang-orang yang kita kasihi, kita mengingat Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang kita sembah, yang kita layani, sehingga kita akan berjuang memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk pribadi yang kita kasihi. Mari jemaat dikasih Tuhan, lakukan segala pekerjaanmu, segala aktivitas dalam hidupmu dalam kasih. Bukan hanya kewajiban, bukan hanya tugas, ya, tetapi sungguh-sungguh karena kasih. Sehingga engkau bisa melakukan segala perkara dengan sukacita. Ada damai sejahtera di sana. Oh, melakukan yang berat sekalipun akan terasa ringan karena ada kasih. Tuhan ingin hidup kita memancarkan kasih. Dan Tuhan ingin segala sesuatu yang kita lakukan itu dasarnya kasih. Ya, kalau tanpa kasih, ya, sebagus apapun, ya, seluar biasa apapun pekerjaan kita, ya, itu semuanya sia-sia. Bahkan Alkitab katakan, saudara baca, dia di 1 Korintus 13 itu, sekalipun aku menyerahkan tubuhku dibakar, loh, sampai segitu, tanpa kasih semuanya sia-sia. Nah, itulah makanya kasih itu begitu luar biasa. Ya, mungkin hal kecil yang kita lakukan, tetapi kalau itu dasarnya karena kasih, itu sesuatu yang dikenan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan hidupmu, ya, orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan. Dan lakukan apapun dalam hidupmu, dasarnya kasih, bukan untuk pamrih, bukan untuk sesuatu yang sekedar kewajiban atau tugas, tapi karena kasih. Dengan demikian, maka apa yang kita kerjakan, kita bisa melakukannya dengan sukacita. Bahkan kita melakukannya dengan penuh semangat. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya kasih dalam hidup kami. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, Firman menyatakan hendaklah kami melakukannya dalam kasih. Bukan tugas kewajiban, bukan terpaksa, bukan karena takut, bukan karena kepepet, tapi kami melakukannya sungguh-sungguh karena kami mengasihi. Baik kasih kami kepadamu ya Tuhan, yang Kau ajarkan dalam hukum kasih. Tapi juga kasih kepada sesama kami, mungkin keluarga kami, mungkin teman kami, atau siapapun itu Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan, kami melakukannya dalam kasih. Karena kami percaya dengan kami melakukan segala sesuatu dalam kasih, maka kami melakukannya dengan sukacita. Tidak ada keterpaksaan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan dalam kasih, maka ada kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan menyertai. Terima kasih, kami serahkan hari ini hidup kami juga dalam bimbingan-Mu Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.